majukan studi, giatkan bakti untuk pembangunan Pertiwi. Syariat Islam amalan kita, tegakkan iman dan tauhid dengan cakap
Islam Indonesia. Padamu kami berjanji, majukan studi, giatkan bakti untuk pembangunan Pertiwi. Syariat Islam amalan kita, tegakkan iman dan tauhid, dengan cakap pedoman nyata. Semoga Allah meridhoi Universitas Islam Indonesia. Padamu kami berjanji, majukan studi, giatkan bakti untuk pembangunan Pertiwi. Syariat Islam amalan kita, tegakkan iman dan tauhid, dengan cakap pedoman nyata. Semoga Allah meridhoi Universitas Islam Indonesia. Padamu kami berjanji, majukan studi, giatkan bakti untuk pembangunan Pertiwi. Syariat Islam amalan kita, tegakkan iman dan tauhid, dengan cakap pedoman nyata. Semoga Allah meridhoi
soalnya belum bisa ini. Ada masalah juga. Oke. Wahyu sehat ya? Alhamdulillah Bu sehat. Ya, Oke, posisi di Jogja, Dek. alhamdulillah ya, Wahyu di Jogja terus Bu akhir ini. Oke. Di siapa itu? Yang sudah pada gabung. Ya, itu ada Alkino Print. Tunggu pada gabung ya. Ya, Wahyu, gimana? kayak apa ya? Apa Itu yang paling dirindukan dari gojek sama teman, kumpul sama teman. Oke. Iya. Belajar di Prodi Pendidikan Kimia UI. Awalnya, Dek, Kerja. Nah, pada waktu kalau lulusan 2015 ini akan pendidikan kimia di UI nggih, Bu. Bincang tentang perguruan tinggi di saat itu. Terus tanya
ya sudah ambil aja dulu. Sesuai dengan jurusan SMK. Satu Oke, nih. silakan. Nah, lihat nilai sih sebenarnya, nilai kemudian apapun itu usaha kita pasti juga dapatkan. Nah, perjalanannya dulu tuh Wahyu sebenarnya kalau pengalaman itu dari 2016 kalau nggak salah ya. Wahyu ingatnya itu 2016. Dulu Wahyu ikut salah satu seminar internasional itu di Singapura, Bu. Nah, itu dulu waktu itu sama salah satu teman juga, satu angkatan juga. Beliau kita nekat itu Malaysia itu. Nah, ternyata di situ Wahyu bisa mengembangkan, Wahyu dapatkan bukan cuma hanya kuliah tapi bisa kemana-mana gitu. Nah, terus waktu 2000 berapa ya, 2017 itu mulailah Wahyu ikut event-event perlombaan seperti itu.
Tapi itu didasari dengan ikut dosen sih Bu sebenarnya, ikut dosen penelitian. Kayak misal ada itu dosen, salah satu dosen itu di kimia, Wahyu ikutin. Kemudian Wahyu juga dikasih tahu lah, coba kamu ikut lomba di sini. Kemudian lomba ikut konferensi coba. Nah, Wahyu itu pertamanya ikut di salah satu perguruan tinggi Sumatera Utara itu waktu itu. Tahun 2017 tuh ke sana itu ikut lomba. Ya walaupun belum belum mendapat reward, cuman itu menjadi salah satu kebanggaan tersendiri gitu loh Bu. Kemudian tahun 2000 berapa ya? 18 lah, ini kayaknya 18 itu Wahyu juga ikut event lagi itu. Ikut event lomba di Solo. Kemudian juga ada di Surabaya itu Wahyu juga ikut event di situ. Itu sama teman-teman yang berbeda juga. Jadi Wahyu itu ketika ikut suatu perlombaan, konferensi itu, event itu Wahyu nggak hanya dengan teman yang sama itu, berbeda-beda teman itu, mencoba kita kolaborasi dengan teman-teman. Nah ternyata alhamdulillah teman-teman itu oke semua, mendukung semua pada waktu itu. Kemudian tahun 2018 ya, Wahyu tuh sempat sama Kating juga itu 2017-18 Kating itu pergi ke Singapura. Itu juga salah satu proyek dari dosen kimia juga gitu. Wahyu ikutin, terus disarankan coba kamu ikut konferensi internasional ke Singapura ke ini. Nah pada waktu itu juga Wahyu ikut gitu, ikut ke sana. Itu salah satu ini sih apa namanya, kebanggaan tersendiri dan pengalaman itu sangat berharga bagi Wahyu tuh. Maksudnya sangat tidak bisa kita dapatkan sewaktu kita di SMA itu. Nah itu menjadi salah satu kebanggaan tersendiri. Nah kalau dibilang terus itu dananya dari mana gitu, kok bisa ke situ? Kalau dananya dari mana ya, kita sebenarnya UI itu sudah memvalidasi ya Ibu. Iya, memvalidasi. Nah itulah kayak belibet ini Bu. Nah itu sebenarnya kita dapat mengajukan dana itu dari rektor, juga kita bisa disupport dari pendidikan kimia tersendiri itu loh Bu. Waktu dulu juga Oke, artinya Prodi sangat support ya? support banget Bu itu waktu dulu tuh. Oke. Iya. Itu sih Bu, kalau pengalaman yang didapatkan tuh sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya Bu. Oke, kalau diceritakan lama ya Dek ya? Lama banget Bu. Oke, ternyata banyak sekali ya Iya, yang pengalaman yang didapatkan. sudah Wahyu dapatkan ya. Oke, tidak hanya dari perkuliahan saja, tetapi Wahyu tadi bisa mengikuti berbagai macam Iya. event. Dan ternyata Prodi sangat support gitu ya Support Dek ya? banget. Iya. Oke, lalu Wahyu, Iya, Bu. awalnya kan Wahyu tidak passion gitu ya di pendidikan Iya, kimia. iya. Nah, apa yang membuat akhirnya Wahyu senang gitu dan bersyukur ya? Bisa dibilang bersyukur ya, Dek Iya, ya? Bisa bersyukur, masuk ke bisa prodi masuk. pendidikan kimia? Iya. Bersyukur, Dek? Alhamdulillah bersyukur Bu, bisa lulus Oke. dengan gelar SPD itu syukur banget Bu. Oke, apa yang akhirnya bisa membuat Wahyu begitu bersyukur gitu? Akhirnya masuk ke pendidikan kimia yang awalnya tidak menjadi passion Wahyu. Yang membuat Wahyu bisa bersyukur itu yang pertama itu ternyata yang Wahyu bayangkan itu tidak seperti yang Wahyu bayangkan itu loh. Karena Oke, apa yang awalnya dibayangkan, Dek? yang saya kira itu kalau masuk di pendidikan kimia itu kita hanya bisa menjadi seorang teacher atau guru itu loh Bu. Ternyata setelah kita jalani itu ternyata bukan hanya itu yang kita dapatkan itu, bahkan kita bisa lebih. Soalnya ketika kita di pendidikan kimia, kita juga tidak hanya difokuskan dengan pendidikannya saja, tapi kita bisa ke kimianya, ke seperti praktikum itu kita mendapatkan semuanya. Terus kayak kita misalkan bisa menciptakan sebuah media pembelajaran, itu kita juga didapatkan dari situ gitu Bu. Itu salah satu kebanggaan tersendiri, soalnya nggak bisa ini ya dibayangkan. Yang awalnya itu membayangkan
ini ternyata enggak gitu, ternyata Oke, lebih. ternyata menyenangkan ya, Dik ya, Iya, kuliah di pendidikan ya, Dik. iya salah satunya itu Bu. Oke, tidak seserem yang Wahyu bayangkan, Iya. gitu ya. Nah, kemudian apa yang mengantarkan Wahyu lulus? Kemarin bisa lulus kurang dari 4 tahun ya. Salah satunya kan tentunya dengan tugas akhir atas skripsi yang Wahyu kerjakan. Iya, Nah, bisa diceritakan, Dek? Skripsi Wahyu itu kan tentang pengembangan media pembelajaran ya Bu. Nah, Oke, kenapa Wahyu memutuskan untuk memilih mengambil skripsinya itu Pengembangan. pengembangan, Dek? iya. Kenapa Wahyu itu memutuskan untuk mengambil pengembangan? Sebenarnya ini juga termotivasi dari salah satu pembicara juga Bu. Di waktu itu pendidikan kimia itu sering mengadakan konferensi internasional. Itu salah satunya itu kalau nggak salah itu International ISC Seminar. ya? Ya, ISC itu salah satunya itu. Oke. Waktu itu Wahyu mengikuti. Wahyu masih jadi maba itu kalau nggak salah, itu masih jadi maba, masih baru-baru masuk. Nah di situ Wahyu mendengarkan salah satu pembicara dari Thailand. Itu beliau membuat atau building development tentang media pembelajaran kimia. Nah itu kok kayaknya menarik nih, dengan salah satu fashion Wahyu yang miliki dasar. Wahyu yang miliki dulu Wahyu sekolah juga di TKJ, kayaknya sedikit-sedikit paham lah. Jadi Wahyu tertarik untuk mengembangkan media pembelajaran kimia seperti itu. Itu salah satu motivasi Wahyu untuk mengambil media pembelajaran seperti itu. Kemudian ada lagi Bu, ada lagi itu yang memotivasi Wahyu tuh dari seorang guru Bu. Jadi waktu belajar SMA itu dulu SMA, tapi itu sudah kuliah Bu. Jadi seorang guru itu dia memberikan motivasi. Ini sebenarnya bagus deh kalau dibuat media pembelajaran. Kalau yang dulunya itu kan Wahyu skripsinya hidrokarbon ya Bu. Nah Wahyu itu, hidrokarbon itu Wahyu ini disaranin sama guru itu, coba deh kalau ini tuh dibuat animasi atau bentuk 3 dimensi yang sekiranya itu dia bisa memanfaatkan gadget atau smartphone siswa-siswa di sekolah. Jadi guru itu bisa memanfaatkan smartphone tersebut gitulah. Nah disitulah Wahyu mencoba tertarik juga untuk mengembangkan suatu itu pengembangan media pembelajaran seperti itu Bu. Oke, itu pada saat Wahyu mengikuti kegiatan PLP ya? Iya, itu pada saat PLP itu. Oke, nah lalu akhirnya memutuskan untuk membuat apa deh di tugas akhir atas skripsinya? Augmented reality Bu itu. Oke, AR ya, Ya, augmented AR. reality. Iya. Nah, apa itu deh, bisa dijelaskan? Apa itu augmented reality? Kalau augmented reality itu, kalau bagi teman-teman yang ini ya, maksudnya yang kayak Wahyu itu kan nggak terlalu anak TI banget. Nah itu augmented reality itu, kalau teman-teman tahu game dulu waktu 2016, game Pokemon, nah itu sebenarnya itu hampir sama game Pokemon. Dia itu menampilkan objek 3 dimensi di smartphone, namun melalui dunia nyata itu loh. Dunia maya digabungin sama dunia nyata. Jadi seolah-olah ketika kita melakukan nyeken kamera di suatu tempat itu, di situ ada suatu objek yang bisa kita lihat berbentuknya 3 dimensi, bahkan bisa seperti nyata seperti itu loh Bu. Bayangkanlah itu seperti game Pokemon. Kalau teman-teman itu semua yang lihat ini tahu game Pokemon itu, pasti teman-teman tahulah di situ. Game Pokemon seperti game Pokemon lah, menggabungkan dunia maya menjadi dunia nyata seperti itu. Itu saat ini tuh masih dikembangkan terus-menerus itu Bu.
Seperti itu kalau Oke. AR itu salah satunya. Nah, dari situ apakah Wahyu tertarik untuk mengembangkan lagi, Dik? Untuk saat ini tertarik deh Bu, soalnya kan semakin perkembangan zaman, terus di era milenial ini sebenarnya apa ya, kita itu harus terus mengembangkan suatu teknologi gitu loh Bu. Jadi kita harus balance dengan suatu pendidikan, tapi kita juga harus eh, menyeimbangkan dengan teknologi tersendiri. Jadi kita memanfaatkan pendidikan itu juga memanfaatkan teknologinya itu. Dibuat Oke. ini, dibuat Bisa teknologi. dilihat kan, Dek? Kalau Bisa sambil dilihat kan? ini produknya ya Bu. Oke. Iya, produk yang sudah Wahyu hasilkan. Kalau produknya sih seperti ini Bu. Salah satunya ya ini, tapi ini cuman AR-nya. Jadi kartu objeknya itu Iya, seperti bisa ini. dijelaskan. Nah, Bisa dijelaskan ini tuh proses apa kerjanya seperti apa. oh iya. Kalau proses kerjanya, Sambil dilihatkan medianya ya. ya ini tuh sebenarnya AR-nya. Jadi ini tuh AR Wahyu ini sebagai apa ya, marker, sebagai marker untuk menampilkan tiga dimensinya seperti itu. Ketika nanti smartphone atau aplikasi yang sudah dibuka itu nanti kan berbentuk kamera nih. Ketika teman-teman itu scan begini, dia akan menampilkan objek tiga dimensinya. Jadi teman-teman bisa melihat bentuk tiga dimensinya seperti itu. Terus di situ di pengembangan media Wahyu juga ada keterangan ini misalkan tersier butil itu nanti keterangannya di situ ada apa, ada apa aja, terus itu atomnya ada berapa, itu ada keterangannya juga di situ. Nah ini salah satu pengembangan media Wahyu sebenarnya seperti itu. Cara kerjanya sih cuman di Oke. scan terus menampilkan bentuk tiga dimensi. Tapi sebenarnya jika Wahyu punya waktu lagi, Wahyu pengen mengembangkan ketika dua objek ini digabungkan jadi satu, itu nanti bisa gabung gitu loh. Misalkan itu ada rantai induk, misalkan alkana itu nanti bercabang dengan alkil, rantai cabang itu bisa menjadi senyawa baru. Itu masih pengembangan juga sih Bu, masih rencana itu sebenarnya Bu. Oke, sip. Berarti akan dikembangkan lebih lanjut ya, Dik ya. Insya Allah Bu, ini dikembangkan lagi. Oke. Nah, bisa kasih tips-tips buat adik-adik angkatan Wahyu yang ada di pendidikan kimia gitu ya, ketika ingin mengambil penelitian yang sama dengan yang Wahyu lakukan, mengambil penelitian pengembangan gitu ya, apapun yang dikembangkan gitu. Bisa Oh, iya. dikasih tips-tipsnya, Dek? Oh ya Bu, ini tak kasih tipnya ya. Tapi sebelum kasih tip itu, teman-teman adik tingkat Wahyu itu jangan takut. Dulu Wahyu itu sempat kayak goyah itu loh. Kenapa sih kok ngambil pengembangan, nggak apa namanya, nggak penelitian ini aja, nggak apa ya Nay? Apa namanya Bu yang satunya itu? Eksperimen. Ya eksperimen. Kenapa nggak ngambil eksperimen? Nah, waktu itu Wahyu goyah nih. Takutnya itu Wahyu molor nih lulusnya karena pengembangan. Ternyata Wahyu itu yo nggak sampai ini, nggak sampai lama juga itu. Ternyata ngerjainnya itu bisa cepet juga gitu loh. Ternyata itu kalau kita ngerjain dengan sungguh-sungguh itu bisa bahkan 3 tahun lulus itu bisa, sebenarnya itu bisa kalau kita ngambil pengembangan. Jadi teman-teman adik tingkat yang mengambil pengembangan itu jangan takut itu dulu, jangan takut bahwa nanti akan lulusnya lama, itu jangan takut, serius itu. Selama ini ya Wahyu ini ya agak hoax sih, ada hoax sebenarnya itu. Kemudian untuk tips teman-teman yang untuk ngambil pengembangan adik-adik tingkat Wahyu itu, salah satunya itu tipsnya itu kita mencari tahu tentang apa sih yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk menyampaikan materinya, itu salah satunya. Kemudian kita juga cari tahu materi apa dikembangkan ini, yang bisa dikembangkan sebagai game lah, sebagai lain sebagainya itu
bisa itu apa. Kemudian kita harus juga tipsnya itu menyusun konsep dengan ini apa, kemudian mau dibawa kemana, apakah ini mau dibuat game, apakah ini hanya mau dibuat kuis, apa ini mau dibuat apa. Misalkan contohnya ini yang lagi ngetren ini kan di IG nih, di IG itu kan ada yang game-game yang di atasnya ada nama nih. Kalau teman-teman pengen ini, teman-teman itu bisa mengembangkan salah satunya itu sebenarnya dasarnya juga kayak Wahyu ini mengembangkan itu sama persis, itu basicnya, itu dasarnya, itu salah satunya tipsnya itu. Ini bocoran kalau teman-teman mau mengembangkan itu bagus banget nih. Kemudian tips yang terakhir tuh, kita kalau ingin membuat suatu pengembangan itu kan tentunya kita merasa ini, aku nggak bisa buat ini nih, saya nggak bisa coding segala macam, saya nggak tahu aplikasinya. Jangan takut di situ. Di situ sebenarnya ketika kita mempelajari hal baru, kita itu akan mendapatkan ilmu yang baru juga itu loh. Kita akan mendapatkan ilmu yang bertambah gitu. Jadi tidak hanya kita mempelajari teori, tapi kita juga mempraktikkan, terus kita membuat itu kayak. Oke, luar biasa sekali ya Wahyu ini ya. Sudah bisa memberikan menghasilkan produk gitu ya. Dari hasil penelitiannya, pengalamannya banyak gitu ya selama kuliah di pendidikan kimia. Nah, harapannya ini bisa menginspirasi adik-adik yang menyaksikan gitu ya. Nah, Wahyu, akhirnya Wahyu bisa lulus kurang dari 4 tahun. Nah, itu tidak lepas dari dukungan selain dari prodi juga dari orang tua. Gimana Dek tanggapan orang tua, Dek? Bisa lulus kurang dari 4 tahun, Dek? Kalau orang tua tentunya pasti bangga banget ya melihat. Tapi orang tua itu bangga karena orang tua Wahyu itu kan juga nggak bisa nemenin ternyata ya, belum bisa pulang ke Jawa juga itu. Jadi bapak itu langsung telepon pas waktu itu Wahyu pendadaran. Bapak itu paginya telepon dulu, Lek, jangan lupa doa semoga dimudahkan. Sama bapak sama ibu itu bilang, Pak, alhamdulillah Wahyu lancar, Wahyu diberi kesuksesan. Atas doanya Wahyu berterima kasih. Tanpa support dari bapak sama ibu sama keluarga Wahyu juga, tentunya Wahyu nggak akan bisa sampai di akhirnya anak saya itu sudah selesai. Tinggal sekarang bagaimana nih caranya dia itu mencari jati dirinya sendiri itu loh, maksudnya ke Wahyu itu seperti itu. Bangga banget. Bisa disapa deh Bapak sama Ibu Wahyu. Oh ya Bu. Apa yang Wahyu sampaikan? Untuk Bapak saya ucapkan terima kasih. Tanpa support, tanpa dukungan, tanpa doanya, tentunya Wahyu nggak akan bisa seperti ini. Sama Ibu, terima kasih yang selalu support, selalu dukung, mendoakan semua keluarga Wahyu, itu saya ucapkan terima kasih. Apalagi yang berperannya itu Bapak itu selalu telepon, bahkan sampai dulu telepon dosen ya Bu, telepon Ibu, telepon ya dulu telepon dosen itu, mantunya itu dari situ itu loh Bu. Ya saya ucapkan terima kasih lah untuk Bapak itu, perannya luar biasa banget. Untuk prodi deh, apa yang mau Wahyu sampaikan? Untuk prodi pendidikan kimia itu tetap ini Bu, tetap semangat lah intinya, itu tetap kembangkan lagi yang lebih baik supaya nanti teman-teman yang mau join ke pendidikan kimia itu merasa bangga bahwa pendidikan kimia itu ternyata bagus banget
pengalamannya oke banget ternyata Bu. Nah jadi untuk prodi Oke. pendidikan kimia nice banget Bu. Dari sekian beberapa prodi di UI yang saya tahu itu opennya itu banget, itu hanya pendidikan kimia Bu. Itu bagus banget, serius Oke. oke banget. Oke, pendidikan kimia Jaya gitu ya, Wahyu Oke, ya. pendidikan kimia Jaya itu simbol simbol kita, itu Oke. simbol kita Bu. Nah, oke. Saat ini sedang mencari kuliah, Dik. Oh nih, untuk teman-teman atau adik-adik yang sekarang ini baru lulus kuliah, kok kuliah, lulus SMA, Baru lulus SMA. ya masih lulus SMA, baru fresh-freshnya, masih bingung mencari, pengen masuk kemana nih, kemana, jangan takut. Ya, jadi SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri itu belum keterima, maksudnya belum bisa masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Jangan takut, bahwasanya mungkin Allah itu akan memberikan suatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Itu sudah SMK itu pinginnya tuh masuk di TI, ternyata Allah memberikan jalan lain, itu masuk pendidikan kimia. Ternyata itu bukan menjadi momok lagi itu loh bagi Wahyu itu untuk mengembangkan dirinya Wahyu itu. Jadi teman-teman adik-adik yang baru lulus itu jangan takutlah untuk masuk pendidikan kimia, karena pendidikan kimia UI itu saya jadi diri kita sendiri itu loh. Untuk adik-adik kalau bisa join di pendidikan kimia itu saya rasa sih boleh juga Bu untuk mengembangkan jati. Oke, amin. Luar biasa sekali gitu ya, Wahyu ya. Nah, Wahyu, terima kasih Ya, Bu. atas waktunya gitu ya, pengalamannya, sharingnya Ya. kepada adik-adik gitu ya. Nah, semoga apa yang Wahyu sharingkan hari ini gitu ya bisa menginspirasi adik-adik di luar sana ingin menempuh kuliah gitu ya, untuk tidak takut terhadap kegagalan dalam meraih cita-cita awalnya gitu ya. Karena ketika satu pintu itu dirasa tertutup gitu ya, Allah akan membuka pintu lain yang luar biasa yang mungkin kita tidak sangka-sangka gitu ya. Tetapi ternyata lewat pintu lain itulah kita bisa mengejar atau meraih cita-cita yang sejak awal sudah kita impikan gitu ya. Iya Bu, seperti itu Bu. Oke, kata-kata terakhir Wahyu. Kata-kata terakhir, semangat selalu bagi teman-teman yang sedang mencari perguruan tinggi namun belum kesampaian. Pendidikan kimia masih open kok buat kalian semua. Itu aja Bu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mbak Nurul juga nih. Mbak Nurul, gimana kabarnya di sana? Kita live ya. Pindah ke Mas Damar lagi. Ini tak matiin ya Bu. Teman-teman, jadi Wahyu sebelumnya mohon maaf nih ya. Wahyu sudahin dulu. Semoga ini menjadi salah satu cerita bagi kita semua. Nah, ya ada Nono juga sih. Nono, gimana kabarnya? Lama nggak ketemu